Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Perjanjian. Topik ke-21 dari 50 topik. Pasal dalam undang-undang yang memuat akibat perjanjian. Berikut ini disajikan contoh-contoh dari beberapa undang-undang yang memuat tentang akibat perjanjian. Sebagaimana kita ketahui, akibat dari suatu perjanjian ada dua, yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan jika melanggar syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian batal demi hukum jika melanggar syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 124 berbunyi, 1. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat a. Hak dan kewajiban pengusaha. B. Hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh serta pekerja, buruh. C. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. D. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 2. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis. A. Pasal 124 merupakan perjanjian antara buruh dan majikan untuk membuat perjanjian kerja bersama, PKB. B. Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian, buruh dan majikan, C. Jika PKB bertentangan dengan peraturan perundangan berarti PKB melanggar syarat objektif, yaitu suatu sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Pasal 127 berbunyi, 1. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja, buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. 2. Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. Analisis. A. Pasal 127 merupakan perjanjian antara buruh dan majikan untuk membuat perjanjian kerja. B. Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian, buruh dan majikan. C. Jika perjanjian kerja bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, PKB, berarti perjanjian kerja melanggar syarat objektif, yaitu suatu sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Pasal 153 berbunyi, 1. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan a. Pekerja, buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. B. Pekerja, buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pekerja, buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. D. Pekerja, buruh menikah. E. Pekerja, buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. F. Pekerja, buruh mempunyai pertalian darah dan, atau ikatan perkawinan dengan pekerja, buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. G. Pekerja, buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja, serikat buruh. Pekerja, buruh melakukan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. H. Pekerja, buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. I. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. J. Pekerja, buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 2. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja, buruh yang bersangkutan. Analisis. A. Pasal 153 merupakan intervensi pemerintah terhadap kewajiban majikan. B. Intervensi pemerintah tersebut mengikat majikan dan memberi manfaat bagi pihak ketiga, yaitu buruh. C. Jika intervensi pemerintah tersebut dilanggar, maka majikan telah melanggar undang-undang.
Melanggar undang-undang berarti melanggar syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 berbunyi. 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen, d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dinyatakan balal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Analisis. A. Pasal 18 merupakan intervensi pemerintah terhadap kewajiban pengusaha. B. Intervensi pemerintah tersebut mengikat pengusaha dan memberi manfaat bagi pihak ketiga yaitu konsumen. C. Jika intervensi pemerintah tersebut dilanggar, maka pengusaha telah melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang berarti melanggar syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 37/1. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 2. Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat 1, batal karena hukum. 3. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beriktikat baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Saham yang dibeli kembali perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun. Analisis. A. Pasal 37 merupakan intervensi pemerintah terhadap hak sebuah perusahaan. B. Intervensi pemerintah tersebut mengikat perusahaan. C. Jika intervensi pemerintah tersebut dilanggar, maka perusahaan telah melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang berarti melanggar syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum. Demikianlah materi topik ke-21 Hukum Perjanjian. Channel ini membantu masyarakat umum untuk menambah wawasan, dan bagi para mahasiswa akan membantu pemahaman kuliah. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.